sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan penjelasan mengenai ibadah keluarga pada malam hari ini. Pertama, ibadah keluarga yang dilaksanakan secara daring pada malam hari ini terkoneksi juga di channel YouTube GPIB Petra Bogor dimulai pukul 19.00 WIB. Kedua, jemaat agar menyiapkan perlengkapan ibadah yaitu Alkitab dan tempat untuk menaruh persembahan. Ketiga, di bagian tata ibadah yang ada arahan berdiri bisa dilakukan jika jemaat memungkinkan untuk berdiri. Apabila tidak memungkinkan, jemaat bisa duduk dan selamat beribadah. Saudara-saudara, kita akan mulai ibadah keluarga malam ini dari rumah masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk memulai ibadah kita malam ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15, bait 1 dan bait ketiga. Berhimpun semua. Kita berdoa. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber cinta kasih, umat-Mu bersyukur, ya Allah, sebab Engkau bekerja mengumpulkan kami dalam ibadah keluarga malam ini. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah menghadirkan diri-Mu dalam wujud manusia, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Dia umat menikmati cinta kasih-Mu. Biarlah melalui perjumpaan ibadah malam ini, umat merasakan sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah baca pujian berbalasan yang diambil dari Mazmur 84 bait 1 sampai 5 dibacakan silih berganti. Saya akan membacakan tulisan yang tercetak keluar, jemaat membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Rindu pada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Git Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi jemaat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Jemaat silakan duduk. Dunia jemaat
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu yang terhenti Tuhan, atas kasih setiamu yang telah menuntun dan memelihara kehidupan kami di sepanjang hari ini, hingga Tuhan memberikan kesempatan kembali kepada kami semuanya untuk kembali beribadah secara daring. Tuhan, sebelum kami menyatakan firman kebenaran-Mu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga apa yang disampaikan pada malam hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kemampuan kami, tapi kuasa Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami dalam menyatakan firman. Bapa di surga, berfirmanlah, karena kami semua siap untuk mendengarkan dan melakukan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Yakobus pasal 2 ayat 9 sampai 13 yang menyatakan, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang dihakimi dan hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagia untuk semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baru saja firman yang kita menjadi bagian kita malam hari ini, Yakobus pasal 2 ayat 9 sampai 13, pada lembaga Alkitab memberikan judul Jangan Memandang Muka. Sedangkan pada Sabda Guna Krida ataupun Sabda Guna Sabda Bina Umat, diberikan judul Hukum yang Memerdekakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam setiap penegakan hukum atau lembaga peradilan ada moto atau semboyan yang mengatakan, walau langit runtuh, hukum harus tetap tegak. Hukum tidak boleh memandang muka atau pandang bulu atau pilih-pilih. Penegakan hukum dibuat dan dilakukan hanya untuk kebaikan publik. Hukum dibuat untuk menjamin adanya rasa keadilan dan tidak timpang atau berat sebelah. Hukum dibuat agar ada keteraturan, kepatuhan bagi khalayak. Dan tentunya hukum dibuat dengan banyak sekali definisi atau hal-hal lain yang dapat kita dengar atau kita baca pada yang buku-buku lainnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam lembaga peradilan ada sebuah patung, ya, yang namanya Dewi Yunani atau Themis. Nah, patung wanita itu matanya tertutup. Lalu sebelah kanan dia memegang pedang, sebelah kiri dia memegang timbangan. Kalau kita bisa artikan siapa yang melanggar hukum, baik hukum di dalam secara kepemerintahan atau hukum di dalam pelayanan pada masa itu. Jadi siapa yang berbuat salah, dia harus mendapatkan hukuman. Nah, pedang ini lambang dari hukuman. Seberapa berat dosa atau pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pelaksanaannya, kita tidak bisa pungkiri. Di dalam prakteknya sampai saat ini,
di dalam lembaga hukum atau peradilan, hal itu masih jauh, kurang relevan, dan masih banyak. Kita bisa lihat saja banyak contoh-contoh. Tetapi juga ada yang memihak kepada orang yang betul-betul dia tidak bersalah, yang melakukan kesalahan, tetapi kesalahan yang dilakukan itu untuk kebaikan. Seperti di Bandung itu ya, kalau tidak salah belum lama tuh, ada seorang anak mencuri. Setelah diselidiki ya oleh penegak hukum ke rumahnya, ternyata dia mencuri untuk membeli obat ibunya yang sedang sakit. Akhirnya si pelanggar hukum itu mendapat pengampunan dan dia bertobat meminta maaf. Ya. Tetapi kadangkala Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hukum lebih berat sebelah. Ya. Hukum sesungguhnya tidak boleh tadi memandang muka ke A ke B. Siapa yang kuat itu yang menang. Siapa yang lemah dia yang jatuh. Dia mendapat hukuman. Tetapi sesungguhnya belum tentu yang lemah itu mendapatkan bersalah, ya. Tapi itulah praktiknya. Siapa yang kuat dia akan diselamatkan atau menang. Tapi yang tidak mampu secara ekonomi, maka dia akan mengalami hukuman. Nah, koruptor dengan mencuri ayam, hukumannya sama tahunnya. Di mana letak keadilannya di situ, ya. Sesuatu yang dikasih Tuhan, Yakobus di dalam pasal 2 ini menekankan kepada 12 suku atau orang-orang yang pada waktu itu yang berada di perantauan, mengingatkan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mereka tidak boleh lepas dari hukum yang terdapat di dalam kitab suci. Ya. Pada ayat ke-11 bacaan kita pada malam hari ini dikatakan, sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Nah itu kalau kita melihat kepada hukum Taurat, Keluaran 10 ayat 20, Keluaran 20 itu 10 hukum Tuhan. Itu bagaimana ketika satu bangsa Israel melanggar aturan hukum itu, maka dia sudah melanggar ke-10 hukum itu juga, sehingga dia melakukan dosa besar. Nah, Bapak Ibu, Yakobus mengingatkan harus tertulis pada kitab suci. Nah, dalam hal ini apa? Hukum kasih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang ditekankan oleh Yakobus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah begitu peduli ya kepada umatnya melalui kehadiran anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang rela mati di kayu salib agar manusia itu diselamatkan. Yesus hadir ke dunia ini bukan berarti menghilangkan hukum yang pertama, hukum Taurat. Namun Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat melalui hukum kasih yang lebih sederhana, yang lebih dipahami oleh orang-orang pada waktu itu, dan tentunya untuk kita semuanya. Dalam hal ini Bapak Ibu sosok yang dikasih Tuhan, bahwa hukum kasih itu ada dua, hubungan secara horizontal dan vertikal, ya. Nah, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Nah, jika kita melakukan tindakan salah dengan sesama, maka kita juga sudah bertindak salah terhadap Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jelas ya bahwa hukum Tuhan dengan apa yang dilakukan oleh bacaan pada malam hari ini memandang muka, yaitu tindakan ataupun yang melawan dengan tindakan hukum sehingga tidak ada keseimbangan, itu sangat bertolak belakang, ya. Berarti dia lebih kepada memandang muka, membeda-bedakan dengan orang lain sama dengan membeda-bedakan dengan penciptanya, Tuhan. Ya, jelas di sini ketika kita memandang muka apa ya? Apa kita tidak boleh memandang orang lain? Bukan itu artinya. Artinya sesuai dengan kasih Tuhan, pada ayat pertama Yakobus 2 dikatakan, ya,
Saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Nah, jelaskan pada pasal 2 ayat yang pertama. Ada dua kata kunci, iman dan memandang muka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengaku sebagai orang beriman. Karena beriman, kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan yang mulia, sehingga kita mengimaninya. Tetapi bukan berarti hanya kata beriman saja. Tetapi dalam hal ini, bagaimana kita mau bertindak di dalam kehidupan kita sehari-hari, mengambil teladan Yesus, sehingga kita meyakini bahwa Dia adalah Juru Selamat, menggantikan kita manusia yang berdosa. Nah, kemudian memandang muka. Ya. Memandang muka berarti di sini ada nasihat. Ya, dalam hal ini bahwa memberlakukan sesama dengan tidak melihat latar belakang siapa dia. Ya. Kan memandang muka itu sama dengan memilih-milih orang atau memilih-milih sesuatu, membeda-bedakan. Tetapi dalam hal ini, jika kita ada nasihat untuk tidak memberlakukan memandang muka itu dengan melihat latar belakang. Latar belakang yang bagaimana? Baik itu di dalam peradilan maupun di dalam pelayanan. Melihat siapa dia, status ekonominya, ya, status sosialnya, kedudukan atau pangkatnya, atau juga kesukuannya, atau juga keyakinannya atau agamanya. Itu masih di dalam peradilan. Demikian juga ini diberikan kepada orang-orang yang sedang ada di perantauan, agar mereka di dalam tugas dan pelayanan tidak memandang muka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melayani seperti itu jelas sangat bertolak. Seperti Matius Matius pasal 6 ayat 24. Itu bisa dijelaskan. Ujungnya adalah hamba uang, mamon. Bahwa di dalam tugas pelayanan teristimewa maupun di dalam peradilan hukum tidak boleh sesungguhnya melakukan dengan memandang orang, ya, dengan ekonomi, ya, atau dengan mamonnya. Peradilan bisa dibeli karena dia kaya dengan uang. Pelayanan, ketika dalam tugas pelayanan kita ditugaskan untuk melaksanakan tugas, misalnya enggak, ya, karena kita melihat, wah, aku melayani ke sana udah jauh jalannya, udah turun, udah becek, melihat kondisinya. Misalnya itu orang yang tanda kutipnya ekonomi lemah. Tetapi ketika kita mendapatkan tugas di tempat yang tajir istilahnya, nah, kita siap. Tetapi Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, termasuk saya pribadi, ketika kita mendapatkan tugas pelayanan itu, tentunya yang dipandang bukan karena siapa dia, karena kemampuan secara finansial, keuangan atau sosial ekonominya. Tidak. Yang lebih utama ketika kita melaksanakan tugas pelayanan adalah pandanglah dia, karena kita diutus untuk melaksanakan tugas pelayanan, bukan memandang siapa dia, tetapi kita memandang saya mendapat tugas pelayanan dari Tuhan. Itu yang sesungguhnya. Maupun itu diaken, presbiter, sekalipun itu pendeta, tetap dia melaksanakan tugas, karena ada tugas-tugas khusus yang dilaksanakan oleh pendeta juga. Ada tugas-tugas khusus dilakukan oleh para presbiter atau diaken dan pendeta Tuhan di dalam tugas pelayanannya. Ya, saudara kasih Tuhan, ingat Bapak Ibu bahwa di dalam Matius 6 ayat 24 tentang hamba Tuhan, bahwa kita ini adalah berbeda dengan dunia yang lain. Ya, bukan berbeda dunia lain dalam televisi itu dulu ya. Tetapi dunia lain ini artinya bahwa kita ini orang yang tidak menghalalkan segala cara di dalam tugas dan pekerjaan. Itu juga berlaku sesungguhnya di peradilan. Terutama banyak penegak-penegak hukum yang beragama seiman dengan kita. Nah, kalau dia memegang itu aturan, dia tidak memandang orang itu kaya, tapi dia memandang dalam tugas pekerjaannya, karena dia juga pelayanan kepada Tuhan. Dia akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Demikian juga kita.
ya, bahwa kita tidak menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan hati kita. Roma 12 ayatnya kedua, Bapak Ibu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kita berbeda dengan dunia yang lain, artinya dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Kita, ya, jadi kita itu di dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, kita tidak boleh memandang muka. Mengapa kita tidak boleh memandang muka? Karena kita sudah mengenal kembali tadi Tuhan yang maha mulia. Kita lebih mengutamakan memandang kepada Tuhan di dalam tugas dan pelayanan kita. Ya, kita tidak boleh pilih-pilih di tempat A, di tempat B. Kita tidak boleh pilih-pilih, dan itu memang tidak diharapkan. Ayat ke-5 dan ke-6 pada bacaan kita pada malam hari ini, ya, dikatakan, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi. Bapak Ibu, jelas di sini bahwa kita tidak boleh memilih-milih dalam tugas pelayanan, bahwa mereka yang kekurangan itu juga menjadi tanggung jawab kita semuanya. Ya, jangan kita karena sana becek, saya enak naik ojek, yang enak naik mobil enak, tapi kalau ke bawah-bawah aduh enggak. Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan itu, bahwa siapapun juga, maupun dia mampu secara ekonomi, tidak mampu, di dalam tugas pelayanan mereka tetap punya hak yang sama. Ya, karena kita tidak memandang siapa-siapa, kita harus pegang seperti Yakobus, pegang hukum dalam kitab suci, hukum kasih, kasihilah sesamamu, ya, manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengasihi orang yang lebih mampu adalah bukan dosa. Mengasihi orang yang lebih mampu adalah hak kita, sesuai dengan hukum kasih, mengasihi sesama. Namun yang salah ketika kita mengasihi orang yang lebih secara ekonomi, mengasihi atau mau melayani begitu gembira karena mamon, itu yang salah. Ya, tetapi kita juga harus ingat bahwa ada yang lebih kita harus pedulikan, yaitu mereka yang kekurangan. Karena kita harus ingat, hukum Tuhan adalah hukum yang satu kesatuan, yang tidak bisa dipisahkan. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa satu melanggar, baik itu hukum kasih, maka semuanya ketika kita tidak peduli terhadap sesama, maka kita juga sama dengan tidak peduli kepada Tuhan atau menyakiti Tuhan. Demikian juga ketika jemaat yang diberikan tanggung jawab untuk menerima tugas pelayanan seorang majelis, dia juga tidak boleh pilih-pilih orang. Ya, dia harus menerima. Aku ingin sama wanita aja. Nah, minta maaf Bapak Ibu semuanya. Aku hanya ingin oleh PHM aja misalnya. Dan itu juga tidak. Siapapun yang diutus untuk melaksanakan tugas, kita, saya sebagai ibu tuan rumah atau siapapun juga harus menerima itu. Jadi tidak hanya tugas pelayanan saja, majelis yang harus tidak boleh memandang muka, tetapi tuan rumah yang ketempatan pun tidak boleh memandang muka, tapi harus dengan lapang dada menerima semua itu. Semua itu kita serahkan hanya karena Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pada ayat ke-12 firman Tuhan pada malam ini, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Hukum yang memerdekakan sesuai dengan judul dari bacaan Sabda Bina Umat, hukum yang memerdekakan adalah hukum yang dibuat untuk mengingatkan kita bahwa kita telah dimerdekakan, dibebaskan dari belenggu dosa karena kebaikan, belas kasihan, kemurahan Tuhan semata. Demikian juga mereka yang hidupnya secara tidak layak punya hak yang sama
untuk mendapatkan belas kasihan, kemurahan, keselamatan dari Tuhan. Tetapi jika sebaliknya kita bersikap tidak seperti itu, firman Tuhan pada ayat ke-13 adalah jawabannya, ya, sebab yang penghakiman tak terbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Nah, jelas di sini bahwa Tuhan juga akan memberikan hukuman, sanksi kepada setiap orang yang melakukan itu, baik di dalam penegakan hukum maupun dalam tugas pelayanan. Demikian juga apa yang dikatakan Yakobus kepada orang-orang yang ada perantauan, demikian. Mereka harus menegakkan hukum kasih itu sendiri. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menawarkan anugerah keselamatan bagi kita semua. Ia tidak memandang muka di dalam tugas pelayanannya. Ya, Tuhan Yesus tidak memandang muka dalam tugas pelayanannya. Ya, bagaimana kita, khususnya kita yang masih di dalam suasana pandemi yang belum berakhir saat ini, mampukah kita tidak memandang muka dalam tugas-tugas dan pelayanan? Tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jawabannya hanya ada dalam diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, gereja hadir di tengah jemaatnya, mengingatkan bahwa kita telah dimerdekakan oleh kasih-Nya di kayu salib. Kita telah dimerdekakan dari penghakiman dan penghukuman melalui kematian-Nya di kayu salib, menggantikan kita sebagai manusia yang berdosa. Dengan demikian, Bapak Ibu, baik saya juga semuanya telah mengalami hukum yang memerdekakan melalui kasih-Nya untuk saling mengasihi sesama dengan tidak memandang bulu atau memandang muka, dan kita harus lebih mengasihi Tuhan sebagai juru selamat kita, karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Kita pun harus mampu membangun hubungan, relasi dengan sesama seiman dan juga dengan sesama yang tidak seiman, saudara kita. Dengan sesama seiman, kita harus saling menguatkan, saling mendoakan, saling menolong, tidak saling memojokkan, tidak saling sikut-sikutan, tidak. Tetapi bagaimana kita membangun dengan saudara seiman kita di dalam kehidupan berjemaat, berumah tangga, bermasyarakat atau beribadah. Itu kita harus lebih solid lagi. Lalu bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang yang tidak seiman? Memang ada batasan-batasannya. Namun mereka akan melihat kita, melihat cinta kasih Tuhan, siapa Dia sesungguhnya melalui tingkah laku hidup kita. Tentunya tingkah laku hidup kita yang tidak dibuat-buat. Mereka akan lihat, oh itu orang Kristen, karena kita adalah surat Kristus yang terbuka. Rasul Paulus katakan, kemanapun kita bertingkah laku, mereka mata akan melihat, oh begitu orang Kristen. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita bersama-sama ya saling menjalin hubungan yang baik dengan tentunya dengan yang tidak, saudara kita yang lainnya. Harus kita tahu apa yang harus kita, ketika kita berbicara, ketika kita bertingkah laku, kita ada aturan di situ yang harus kita lakukan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan malam hari ini menjadikan suatu bagian pembelajaran buat saya, buat Bapak Ibu semuanya, di dalam kita menata pelayanan di dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tidak hanya majelis saja, tidak hanya pendeta saja tugas tanggung jawab sebagai pelayan, tetapi juga jemaat pun terlibat di dalamnya sebagai pelayan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya. Dalam
Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tak henti kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang telah memberikan kesempatan buat hamba-Mu menyatakan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya apa yang telah kami sampaikan ini Tuhan boleh menjadi pembelajaran berharga buat kami semuanya, sehingga kami boleh lebih tekun di dalam melaksanakan tugas pelayanan ini dengan tidak memandang muka. Tapi biarlah kiranya kami dapat melaksanakan semua ini dengan penuh tanggung jawab dan kasih melalui kasih setia Tuhan yang menuntun setiap langkah dan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di saat ini kami boleh berdoa ya Allah, dalam kondisi pandemi yang belum berakhir, kami memohon daripadamu Tuhan, berdoa untuk mereka yang sampai saat ini COVID pandemi semakin merajalela kembali, khususnya di kota Bogor Tuhan. Kiranya mereka yang terpapar harus melakukan isolasi mandiri, bahkan ada yang harus dirawat di rumah sakit. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan penuh bagi saudara kasih kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, agar mereka tetap yakin dan percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau ada setia bersama dengan mereka. Demikian juga memberi obat dan makanan Engkau berkati, agar menjadikan kekuatan kesembuhan, bahwa itu semua karena Tuhan yang memberikan kuasa untuk saudara kasih kami sehingga diberikan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah dan para medis serta ilmuwan yang masih berjuang untuk mengatasi pandemi saat ini. Kiranya Tuhan memberikan tanggung jawab, memberikan sukacita, memberikan kesehatan pula untuk mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa negara, khususnya untuk warga jemaat yang terimbas pandemi karena ekonominya tidak dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, Engkau juga memberkati, memberikan tetap kesabaran, ketaatan, karena kami percaya Tuhan, Engkau telah merancang segala sesuatunya pada waktu. Untuk itu biarlah kami semuanya juga diberikan kekuatan bahwa itu akan berlalu menurut kehendak Tuhan saja. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk panitia Paskah tahun 2022 nanti. Tuhan berkati semua rencana-rencana yang telah disiapkan. Tuhan berkati penggalangan dana yang saat ini juga masih berjalan, agar panitia dapat bekerja sesuai dengan aturan dan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga ya Allah Bapa surga, bagi warga jemaat yang saat ini juga yang sakit, yang sudah tua di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, agar mereka juga tetap diberikan pengharapan bahwa Tuhan tidak meninggal mereka. Tuhan tetap ada bersama dengan saudara kasih kami, oma-oma, opa-opa, anak yatim piatu ataupun anak yatim dan anak piatu. Tuhan campur tangan di dalamnya. Biarlah Tuhan lawat mereka semuanya, tetap diberikan pengharapan, semangat, agar mereka tetap berpegang pada kasih setia Tuhan saja. Kami berdoa juga Tuhan pada kesempatan ini untuk seluruh keluarga-keluarga yang menyampaikan doa-doanya secara pribadi. Tuhan mau dengarkan mereka semuanya, menyampaikan doa dan permohonannya kepadamu. Terima kasih banyak Bapa atas semuanya ini. Kiranya kami juga berdoa untuk tim multimedia yang hingga saat ini tetap setia melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Mereka pun bekerja di dalam tugas dan pelayanannya untuk jemaat di dalam sarana dan prasarana ibadah. Tuhan berkati semua tim multimedia. Tuhan berkati mereka di dalam setiap langkah dan kehidupannya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan kami percaya mereka bekerja dengan penuh sukacita. Dan Roh Kudus Tuhan menuntun dan melihat mereka, sehingga mereka tetap bersukacita di dalam kelemahan tubuh mereka, di dalam rasa capek mereka, tetap mereka bersukacita. Bapa di dalam surga, ya Tuhan, inilah doa dan permohonan-permohonan kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami juga kini, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami dalam cobaan, lepaskanlah kami dari jahat.
Marilah mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita. Semua dengan memberikan persembahan sambil mengingat Alkitab yang berkata demikian dari Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbedaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302 bait 1 dan 2. Ku beri persembahan. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Ya Tuhan Allah Maha Murah, hidup adalah pemberian yang kami terima daripadamu. Segala yang Kau karuniakan itu baik adanya. Sebab itu kami mempersembahkan apa yang telah kami terima daripadamu untuk mendukung karyamu yang dikerjakan gereja. Biarlah Engkau berkenan memberkatinya, supaya menjadi berkat bagi pelayanan kasih pada semua orang yang membutuhkannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar dalam kehidupanmu sehari-hari dengan menyanyikan Kidung Jemaat KJ 345. Bapak Ibu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya.